Hai guys, ketemu lagi di Cerita Channel. Kali ini saya akan menceritakannya langsung di depan kalian. Semoga kalian suka ya guys. Hai guys, welcome back to Cerita Channel. Kalian pasti ingat kan, kalau di episode kemarin kita membahas tentang seorang putri bangsawan yang terkenal sadis dan kejam yang bernama Putri EB. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, kalian tonton ya, karena dia itu terkenal sebagai putri bangsawan berdarah, di mana dia itu membunuh sebanyak 650 gadis muda. Nah, untuk episode kali ini, saya juga akan membahas tentang lagi-lagi putri dari bangsawan kelas atas dan sosialita. Dia terkenal sadis dan brutal guys. Kenapa brutal? Karena dia membunuh budak-budaknya yang kurang lebih sebanyak 100 jiwa dengan cara yang amat kejam. Kalau kalian penasaran ceritanya, kita simak ya guys. Nah, siapakah psikopat dari putri bangsawan ini? Dia bernama Madame L. Nama aslinya tuh ini guys. Aku panggil pakai inisial aja ya, karena biar nggak terkonek sama spiritnya. Ya, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan guys, kan aku sensitif secara batin. Jadi mending aku pakai nama inisial aja. Madame L ini lahir di New Orleans pada tanggal 19 Maret tahun 1787. Ayahnya bernama dan ibunya bernama. Mereka ini keluarga bangsawan asal Irlandia yang terkenal dan terpandang guys. Madame L ini merupakan putri pertama dari 5 bersaudara. Kakeknya yang bernama itu merupakan seorang tentara yang disegani di Perancis. Ayahnya juga merupakan seorang tentara yang pernah bertugas di Louisiana, Amerika Serikat. Dan sepupu Madame L ini juga mendapatkan posisi penting di New Orleans dan menjabat sebagai wali kota. Dengan semua background keluarganya yang seperti itu guys, otomatis Madame L ini mempunyai status sosial yang tinggi dan termasuk bangsawan golongan kelas atas guys, yang disegani dan dihormati warga New Orleans. Saat Madame L berusia 4 tahun, ia menyaksikan sendiri revolusi Haiti yang terjadi pada tahun 1791. Revolusi Haiti itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh para budak terhadap majikannya guys. Jadi zaman dulu itu kan para budak itu diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Nah, setelah pemberontakan itu, bukannya keluarganya Madame L ini makin baik, ternyata enggak guys. Mereka makin kasar dan makin memperlakukan budak-budak mereka itu dengan cara yang kejam. Dan hal ini yang menjadi bibit di dalam diri Madame L, sehingga nantinya dia menjadi orang yang sangat-sangat sadis dan brutal dalam memperlakukan budak-budaknya guys. Seiring berjalannya waktu, Madame L ini tumbuh menjadi gadis yang sangat sopan, baik hati dan berkelas guys. Pada tahun 1800, ia berusia 13 tahun. Saat itu, ia menikah dengan seorang perwira tinggi asal Spanyol yang bernama. Pernikahan mereka ini hanya bertahan 4 tahun guys, dari 1800 ke 1804. Hal ini dikarenakan suaminya ini meninggal di Havana, Kuba saat perjalanan ke Madrid. 4 tahun kemudian, Madame L ini menikah lagi dengan seorang bankir, pengacara, dan legislator yang bernama. Pernikahan mereka ini hanya bertahan 8 tahun guys. Lagi-lagi suaminya meninggal karena sakit pada tahun 1816. Mereka dikaruniai 3 orang putri dan 1 orang putra.
9 tahun kemudian, pada tanggal 25 Juni 1825, Madame L ini akhirnya menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan seorang dokter yang bernama. Mereka dikaruniai satu orang putri, guys. Dan pada tahun 1831, keluarga Madame L ini pindah ke sebuah mansion mewah yang terletak di jalan Royal Street 1140, New Orleans, Amerika Serikat. Mansion mewah ini terdiri dari 3 lantai, guys. Dan seperti biasa, karena mereka ini termasuk keluarga bangsawan, keluarga sosialita kelas atas, otomatis mereka pun memiliki budak-budak itu nggak cuma satu, guys, tapi ada banyak budak yang bekerja untuk mereka. Madame L dan suaminya itu hanya menikah selama 7 tahun, guys, karena akhirnya mereka bercerai. Namun meski Madame L ini menjadi janda untuk ketiga kalinya, ia tetap dihormati sebagai sosialita kelas atas. Dari tahun 1830 hingga 1834, ada 12 kasus kematian misterius dari para budak di sekitar rumah Madame L. Awalnya, para budak ini diduga meninggal karena penyakit, guys. Tapi, masyarakat udah mulai curiga nih ke Madame L karena saat itu kan ya majikan memperlakukan budak itu kan seenaknya sendiri. Tapi, dia lolos, guys, karena kejadian itu tidak terjadi di rumahnya. Lalu, suatu saat ada seorang warga yang melihat seorang budak wanita itu sedang berlari dan terjatuh dari lantai 3 rumah Madame L. Dan betapa kagetnya warga ini, dia melihat di jendela atas saat gadis itu terjatuh. Di sana ada Madame L, guys. Dia memegang cambuk dan dia menatap sinis ke wanita muda tadi, budak tadi yang udah meninggal di tempat. Ya otomatis karena desakan warga, akhirnya gubernur setempat yang merupakan sepupu Madame L tadi akhirnya tiba di lokasi dan membawa kasus ini ke pengadilan. Dan ya lagi-lagi sosialita, bangsawan, dan pejabat itu nggak mungkin, guys, dengan mudah diadili atau untuk dipenjara. Jadinya Madame L ini hanya dihukum berupa hukuman denda yang tidak sepadan dengan nyawa budak gadis tadi yang meninggal. Setelah peristiwa itu, akhirnya masyarakat mulai melupakan nih, guys, kejadian tadi. Hingga pada akhirnya kejahatan Madame L ini akhirnya terbongkar. Karena apa? Nah, tanggal 11 April tahun 1834, Madame L ini seperti biasa mengadakan pesta, guys, di rumahnya. Ia mengundang sosialita, bangsawan, pejabat di rumahnya untuk berpesta. Namun tiba-tiba di ruangan dapur, lebih tepatnya dapur ini kan terpisah ya, guys, dari ruangan pesta tadi. Nah, dapur ini tiba-tiba terbakar, guys. Otomatis pesta yang tadinya meriah itu berubah menjadi kepanikan, guys. Tamu-tamu berlari berhamburan keluar dan warga di sekitar rumah Madame L ini beramai-ramai datang untuk menolong, guys. Mereka membantu memadamkan api. Tapi waktu mereka datang, mereka ini terkejut dan kaget. Tahu nggak apa yang mereka lihat? Jadi di dapur itu ada seorang koki yang berusia 70 tahun, guys. Kakinya itu dirantai di kompor dan ternyata dia yang menyalakan api itu, gitu loh. Karena dia udah nggak tahan, guys, disiksa dengan cara seperti itu. Makanya dia berniat membakar rumah Madame L agar dia tidak disiksa. Nah, lalu setelah menyelamatkan koki tadi, warga pun berusaha mencari budak-budak lain yang ada di rumah Madame L. Tapi lagi-lagi, guys, ternyata semua pintu di rumah Madame L itu dikunci, guys. Jadi bisa bayangin nggak, orang lagi panik, lagi kebakaran, mau buka pintu nggak bisa, pintunya dikunci semua. Ya akhirnya mereka harus mendobrak dong satu-satu itu pintu rumah.
Nah, warga ini mulai dari loteng di lantai 1 yang letaknya tepat di atas dapur tadi, guys. Mereka mendobrak pintu dan di dalamnya berisi budak-budak yang sedang dipenjara. Lalu warga mendobrak pintu ruangan sebelahnya. Mereka menemukan beberapa pelayan itu sedang diikat. Lalu lanjut lagi ke ruangan sebelahnya. Mereka ini menemukan, biasanya kan yang di dalam kandang itu binatang ya guys, seperti anjing lah, kucing lah ya, seperti itulah, atau burung lah dalam sangkar. Tapi ini enggak. Jadi mereka melihat ada kandang anjing. Tebak nggak? Tahu nggak apa yang di dalamnya? Di dalamnya tuh ada budak wanita yang dipaksakan masuk badannya hingga tangan kakinya itu patah, guys. Bayangin aja, kandang sekecil itu dimasukin manusia ke dalam situ. Ya udah, untungnya budak ini tadi itu belum meninggal, guys, dan dia meronta-ronta meminta tolong. Akhirnya warga pun mengeluarkan budak itu dengan susah payah, guys. Aduh, nggak bisa bayangin. Lalu warga pun juga menemukan budak lain lagi itu mulutnya posisinya tuh udah terjahit, guys. Tapi di dalam mulutnya tuh diisi kotoran hewan. Kejam kan? Dan secara logika ya dipikir, Madam L ini pasti ada yang bantu. Nggak mungkin dia sendirian, guys. Kan susah masukin kotoran hewan ke mulut, terus dia harus nahan, terus dia harus jahit. Pasti ada yang bantu, nggak mungkin dia sendirian. Lalu di ruangan lainnya lagi, pencarian ini masih terus dilakukan, guys. Jadi pintu-pintu itu kan didobrak satu-satu. Warga ini menemukan seorang budak lagi yang seperti habis dipukulin atau disiksa, gimana caranya, tangan kakinya itu tuh kayak patah, dibiarin patah, terus dibiarin gitu aja, guys, tanpa dikasih pengobatan hingga tersambung kembali. Itu jadi bentuknya aneh gitu loh. Terus lagi warga itu menemukan lagi ada budak yang tangan sama kakinya itu sudah diamputasi, lalu disambung lagi, tapi disambungnya di bentuknya aneh, guys, nggak seperti kita orang normal. Disambungnya tuh jadi bentuk kayak kepiting gitu loh. Gila gak sih? Emosi gue. Lalu ada lagi, guys, ditemukan budak ini tangannya lagi-lagi diamputasi. Lalu kulit badannya ini, misalkan ini badan ya, guys ya. Nah, ini dikuliti melingkar gitu loh, guys. Kayak tahu nggak parkiran mall, kalau mau naik ke parkiran mall kan kita kan muter-muter gini. Nah, dikuliti tuh polanya kayak gitu. Jadi orang ini tuh kelihatan kayak ulat bulu. Di ruangan lainnya, setelah pintu itu didobrak, bau busuk dan bau nggak enak itu langsung menyengat keluar, guys. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu berisi ada banyak sekali jenazah dari para budak Madam L. Ada budak yang kepalanya udah berupa tengkorak gitu ya, guys ya, tapi tengkoraknya ini kepalanya lubang kayak habis dibor gitu loh. Lalu ada banyak usus dan isinya berceceran di lantai. Lalu ada cangkir-cangkir isinya penuh darah. Terus ternyata ada satu budak, guys, yang masih hidup. Tahu nggak posisinya kayak gimana? Aduh, masuk angin. Jadi budak ini kepalanya itu kayak udah dilubangin terus dimasukin tongkat. Dan ada lagi budak yang kepalanya udah lubang itu dibiarkan sampai ada belatung-belatungnya, guys. Lalu ada budak pria yang seperti baru habis menjalani operasi, maaf ya guys, kelamin, guys. Tapi bedanya kelaminnya itu hilang. Terus ada jenazah dari para budak tadi yang bentuknya itu udah nggak karu-karuan. Kayaknya Madam L ini kayak melakukan eksperimen gitu loh ke budak-budaknya ini. Soalnya jenazahnya tuh banyak yang nggak normal bentuknya itu.
udah kayak dipotong sana sini, udah kayak diamputasi. Terus ada banyak mayat yang bergelantungan, dibiarin gitu aja. Jadi banyak lalat, banyak belatung, cacing. Ya itu, ya namanya jenazah kalau nggak dimakamin ya kan pasti gitu ya guys ya, pasti timbul apa ya, mengalami pembusukan. Jadi ya otomatis banyak binatang-binatang kayak gitu, dan baunya itu nggak enak banget guys, kasihan gitu loh, udah disiksa, diperlakukan secara nggak manusiawi, dipotong sana sini, terus meninggal juga dibiarin gitu aja, nggak dimakamin, kasihan gitu loh guys. Setelah melihat semua itu, warga ini pun akhirnya amat sangat marah guys. Mereka semua itu mencari Madam L dan keluarganya di seluruh sudut rumah. Tapi ya namanya penjahat ya pasti kabur, nggak mungkin dong dia nunggu di sana untuk ditangkap. Jadi ya nggak ditemukan Madam L ini sama keluarganya. Dan keluarga pun mulai mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin supaya bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh warga tadi itu berupa tongkat, cambuk, rantai, besi-besi tajam, terus belenggu dari besi kayak borgol gitu loh guys. Zaman dulu kan dia pakai kayak belenggu gitu kan istilahnya. Terus ada juga kerah besi, yang kerahnya itu di dalamnya ada paku-paku. Jadi kalau misalkan udah dipasang terus kita napas gitu, itu ya otomatis ketancep guys pakunya, ya pasti meninggal di tempat. Kasus ini pun akhirnya sampai ke pengadilan guys, dan karena diduga Madam L ini nggak mungkin melakukan semuanya sendirian, suami Madam L ini pun mantan suami yang ketiga itu akhirnya dipanggil dan dimintai keterangan oleh hakim berkaitan dengan barang bukti dan korban-korban yang ada di rumah Madam L. Ya tapi mantan suaminya ini membela Madam L. Dia berkata bahwa beberapa orang itu sebaiknya tidak berusaha mencampuri urusan orang lain dan untuk mendikte rumah tangga orang lain gitu loh. Ya, tapi pengadilan tetap menganggap bahwa suami Madam L ini juga ikut andil dalam penyiksaan budak-budak di rumah Madam L. Dia pun akhirnya dijatuhin hukuman, tapi nggak tahu pasti hukumannya itu seperti apa. Nah, lalu pertanyaannya, Madam L ini dan anak-anaknya kemana? Lalu, apakah Madam L ini akhirnya dihukum? Nah, kalau untuk dihukum, jawabannya enggak. Karena nggak ada yang tahu Madam L ini keberadaannya di mana, jadi ya nggak bisa diproses secara hukum. Lalu, untuk Madam L ini kemana? Nah, sebenarnya itu ada surat yang dulu pernah ditulis oleh salah satu anak dari Madam L. Dalam surat itu, anaknya ini mengatakan bahwa mereka ini pergi ke Perancis. Lalu dari salah satu surat lagi, surat dari anaknya itu juga ditemukan bahwa sebenarnya Madam L ini ingin kembali ke New Orleans, tapi dilarang oleh anak-anaknya guys. Ya mereka nggak ingin terjadi sesuatu yang buruk menimpa ibunya nanti saat kembali. Ya tapi ya mau gimana lagi, akhirnya Madam L ini meninggal di Perancis pada tanggal pada tanggal 7 Desember 1849. Madam L ini meninggal di usia ke-62. Hal ini diketahui dari catatan sipil, tapi nggak diketahui dia meninggal karena apa guys. Madam L tadi kan meninggalnya kan tahun 1849. Lalu hampir 100 tahun kemudian pada tahun 1930 akhirnya ditemukan makam yang udah usang dan rusak itu di pemakaman St. Louis, New Orleans yang bernama, ya diduga itu 100% makam dari Madam L guys.
Terus gimana nasib dari rumah Madam L itu? Nah, setelah kebakaran hebat itu terjadi, rumah tersebut akhirnya terbengkalai. Lalu selang beberapa waktu kemudian, rumah ini akhirnya direnovasi oleh pemerintah setempat, diubah menjadi sekolah, terus diubah menjadi gedung pertunjukan musik dan rumah bagi para tunawisma. Hingga suatu saat gedung ini juga sempat dijadikan apartemen, guys. Tapi nggak ada satu orang pun yang betah tinggal lama di rumah tersebut. Ada banyak sekali cerita atau keluhan dari orang-orang yang pernah tinggal di rumah Madam L. Salah satunya yaitu banyak sekali orang yang melihat penampakan hantu yang menyeramkan. Salah satunya seperti hantu budak pria kulit hitam yang tinggi dan besar. Lalu ada hantu wanita kulit putih. Lalu ada hantu budak yang tanpa pakaian, itu dirantai dan mengejar-ngejar orang di dalam rumah itu. Lalu ada banyak sekali suara jeritan, guys, dan kayak rangan kesakitan gitu loh di dalam rumah itu. Terus ada bau daging terbakar, bau busuk, terus ada suara rantai diseret, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di rumah itu. Mengingat dulunya banyak sekali kejadian yang sangat tragis terjadi di rumah Madam L. Rumah Madam L ini juga menjadi rumah yang seperti penuh dengan kutukan, guys, karena beberapa pemiliknya itu mengalami hal-hal yang buruk, seperti ada yang meninggal, ada yang dulu pemiliknya itu sakit terus koma, dan rumah ini juga sempat dimiliki oleh aktor Nicolas Cage. Kalian yang pernah menonton Ghost Rider pasti nggak asing dengan aktor Nicolas Cage ini. Dia membeli rumah Madam L secara diam-diam, guys. Ia meminta semua surat-surat hipoteknya itu dirahasiakan atas namanya. Tapi selang 2 tahun akhirnya dia menjual rumah itu dengan alasan dia hampir bangkrut, guys. Rumah Madam L ini akhirnya dibeli oleh sebuah bank yang berpusat di kota Birmingham yang bernama Regions Financial Corporation. Lalu menurut pengakuan Nicolas Cage itu sendiri, dia selama tinggal di sana, dia mengatakan bahwa rumah itu memang sangat berhantu dan menyeramkan, guys. Tapi dia nggak pernah takut karena dia sendiri orang yang suka dengan misteri-misteri. Dan Madam L ini mendapat julukan sebagai Savage Mistress of New Orleans atau Nyonya Biadab dari New Orleans. Nah, oke, guys, cerita tentang Madam L ini akhirnya berakhir. Ya, kita cuma bisa mendoakan supaya para korban dari Madam L yang masih berada di rumah tersebut itu bisa menemukan cahaya dan bisa tenang ya, guys, ya di sana. Karena kasihan banget gitu, orang diperlakukan seperti binatang aja kita sayang ya kan. Nah, ini orang diperlakukan kayak gitu. Ya, semoga gak ada lagi Madam L lainnya di kalangan sosialita zaman sekarang. Oke, guys, see you, sampai jumpa di video cerita channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, nyalain tanda loncengnya, jadi kalian tahu ada video berikutnya dari cerita channel. See you guys, bye bye.